Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Maulana Kadafin Rohim dari kelas 96. Di sini saya akan membahas tentang bab 7, yaitu isu-isu lingkungan. Nah, apa saja yang akan saya bahas? Saya akan membahas kesehatan lingkungan di Indonesia, pemanasan global, krisis energi, dan juga ketersediaan pangan. Mari kita simak videonya dengan baik. Masuk ke subtema pertama, yaitu kesehatan lingkungan di Indonesia. Ke bagian pertama, yaitu penyebaran penyakit. Penyebaran penyakit umumnya melalui faktor lingkungan. Penyakit berbasis lingkungan adalah salah satu permasalahan serius di Indonesia sampai saat ini dan merupakan kelainan yang terjadi pada tubuh manusia yang diakibatkan oleh interaksi antara manusia dengan segala sesuatu di sekitarnya yang memiliki potensi penyakit. Faktor penunjang penyakit berbasis lingkungan antara lain: pertama, ketersediaan air bersih; yang kedua, sanitasi lingkungan; yang ketiga, pengelolaan sampah; yang keempat, pola hidup; dan yang terakhir, faktor penyakit. Nah, beberapa contoh penyakit berbasis lingkungan antara lain diare, influenza, demam berdarah, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Masuk ke bagian kedua, yaitu ketersediaan air bersih. Air adalah salah satu kebutuhan paling penting dan mendasar bagi makhluk hidup. Air sendiri ada yang layak minum dan tidak layak minum. Berdasarkan persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010, air yang layak minum adalah sebagai berikut. Persyaratan air yang layak minum. Secara fisik, air yang layak minum tidak berbau, berasa, dan berwarna. Secara biologis, air yang layak minum tidak mengandung mikroba yang merugikan kesehatan manusia. Secara kimiawi, air yang layak minum tidak mengandung bahan kimia yang mengancam kesehatan. Secara radioaktif, air yang layak minum tidak mengandung zat radioaktif yang tidak melebihi kadar tertentu. Berikut adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses air layak minum, di mana Indonesia hanya 73,65% saja yang memiliki akses untuk mendapatkan air layak minum. Sumber air minum yang layak untuk dipakai bisa kita dapatkan di air sumur, sumur bor, penampungan air hujan, terminal air, dan juga ledeng. Oh iya, sumber air minum yang layak minimal berjarak 10 meter dari tempat penampungan kotoran, sampah, ataupun limbah ya. Masuk ke pembagian ketiga, yaitu pembuangan sampah. Sampah merupakan sisa buangan dari suatu kegiatan atau proses, baik itu kegiatan manusia atau proses alam yang sudah tidak terpakai dan dibuang. Pengelolaan sampah erat kaitannya dengan sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan yang baik dapat mendukung kesehatan lingkungan, sehingga dapat mendukung kesehatan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Menurut data, 72% masyarakat di Indonesia masih belum peduli terhadap masalah sampah, dan Indonesia menempati posisi kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Hal ini menyebabkan Indonesia sering dilanda bencana alam yang terjadi pada setiap tahunnya. 3R adalah langkah sederhana yang kita bisa lakukan untuk mengurangi sampah. Yang pertama adalah reuse atau menggunakan kembali, reduce atau mengurangi, dan juga recycle atau mendaur ulang. Masuk ke subtema kedua, yaitu pemanasan global. Pemanasan global merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global dapat dipicu oleh emisi gas rumah kaca yang menyelubungi bumi. Gas yang berasal dari bumi seperti karbon dioksida yang berasal dari proses pernapasan makhluk hidup, pembakaran bahan bakar fosil, dan gas metana yang berasal dari tumpukan sampah yang memerangkap panas matahari. Akibatnya, suhu bumi mengalami kenaikan, menyebabkan perubahan iklim dan berbagai dampak negatif lainnya. Pemanasan global dapat mengakibatkan seperti mencairnya es di kutub. Dengan mencairnya es di kutub dapat menyebabkan penaikan volume air di dunia, sehingga daratan untuk lahan pertanian dan peternakan berkurang.
dan membuat pangan semakin terbatas. Selain itu, muncul bibit penyakit baru yang tertimbun oleh es selama bertahun-tahun, serta rusaknya ekosistem di pantai. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan tidak sesuainya alur musim, sehingga petani bingung untuk menentukan musim penanaman ataupun musim pemanenan. Yang ketiga, bibit penyakit. Pemanasan global merupakan lingkungan terbaik bagi bibit penyakit untuk berkembang biak. Yang keempat, munculnya beragam badai-badai baru. Dengan beragamnya berbagai badai baru akan menimbulkan bencana alam yang dapat mengancam nyawa bagi makhluk hidup. Dan yang terakhir, pemutihan karang. Pemutihan karang dapat menyebabkan ikan gagal untuk bertelur, sehingga populasi ikan akan berkurang. Nah, penanggulangan untuk pemanasan global yang pertama, untuk mengurangi gas metana atau CH4, kita bisa menerapkan 3R untuk mengurangi sampah yang menjadi penyumbang gas utama efek rumah kaca, yaitu gas metana dan juga karbon dioksida. Untuk mengurangi karbon dioksida, kita dapat menggunakan reboisasi. Reboisasi merupakan opsi utama dalam penanggulangan hal ini. Dengan melakukan reboisasi dapat memperbanyak tumbuhan yang dapat menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesisnya. Selain itu, kita juga harus mengurangi bahan bakar fosil. Untuk mengurangi bahan bakar fosil yang dapat memicu karbon dioksida, kita bisa menggunakan kendaraan yang tidak menghasilkan karbon dioksida seperti sepeda, mobil listrik yang energinya bisa didapat dari energi alternatif dari matahari. Dan juga kita bisa menggunakan angkutan umum untuk meminimalisir penyebaran karbon dioksida. Masuk ke subtema ketiga, yaitu krisis energi. Krisis energi adalah kondisi kekurangan atau gangguan pasokan energi yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti berkurangnya cadangan sumber daya alam, kenaikan harga, atau gangguan pada infrastruktur energi. Indonesia masih bergantung terhadap energi tidak terbarukan. Hal ini menyebabkan bahaya untuk pasokan energi di masa berikutnya. Oleh sebab itu, energi alternatif merupakan cara untuk mengatasi masalah krisis energi di masa yang akan mendatang dengan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga pastinya ramah lingkungan. Selanjutnya, apa aja sih macam-macam energi alternatif? Nah, yang pertama ada panel surya. Panel surya berfungsi mengubah energi cahaya yang bersumber dari matahari menjadi energi listrik atau panas. Namun, kekurangan dari energi alternatif ini adalah matahari yang sebagai sumber utama energinya hanya dapat dipanen pada siang hari dan pada saat cuaca sedang cerah. Selanjutnya ada air dan angin. Air dan angin mampu dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Energi dari pergerakan angin dan air dapat menggerakkan turbin dan diubah menjadi energi listrik. Di Indonesia, energi air sudah banyak diaplikasikan, namun untuk energi angin masih dikembangkan. Selanjutnya ada geotermal. Geotermal atau panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Semburan uap yang kencang dari perut bumi dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Energi alternatif selanjutnya adalah biogas. Biogas dapat dihasilkan dari fermentasi secara anaerobik dari kotoran makhluk hidup dengan bantuan mikroorganisme, yaitu bakteri Methanobacterium. Bakteri tersebut dapat mengubah karbon dioksida menjadi gas metana yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil. Nah, prinsip kerja dari biogas yaitu kotoran sapi atau hewan lainnya diletakkan di suatu wadah yang kemudian kotoran tersebut diaduk dan disalurkan ke sebuah bak penampungan yaitu tangki digester. Kotoran tersebut akan mengeluarkan gas, yang dimana gas tersebut akan ditampung dan disalurkan oleh pipa yang sudah tersambung ke rumah-rumah warga yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti menyalakan kompor. Bioetanol adalah bahan bakar nabati yang diproduksi melalui fermentasi biomasa seperti tebu, jagung, atau singkong yang kemudian disuling untuk menghasilkan etanol. Etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar murni atau dicampur dengan bensin, sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan sebagai energi terbarukan.
Bioetanol menggunakan bahan yang mengandung pati, yang kemudian bahan ini dihancurkan sehingga dia akan berubah menjadi seperti bubur. Nah, kemudian ditambahkan suatu enzim dan terjadilah proses hidrolisis yang mengubah pati tersebut menjadi gula yang lebih sederhana atau glukosa. Glukosa tersebut akan menjadi bahan baku bagi proses fermentasi selanjutnya untuk menghasilkan bioetanol. Proses selanjutnya yaitu proses fermentasi. Proses ini merupakan kunci dalam pembuatan bioetanol. Proses ini mengubah gula yang terdapat di bahan baku menjadi etanol, dibantu dengan mikroorganisme seperti ragi atau urea. Selanjutnya, proses destilasi atau penyulingan untuk memisahkan alkohol dalam cairan hasil fermentasi. Proses destilasi sendiri yaitu proses pemisahan etanol dari campuran hasil fermentasi untuk memperoleh etanol yang lebih murni. Pada suhu 78 derajat Celcius, etanol akan menguap lebih dahulu daripada air. Uap etanol dialirkan ke bagian kondensor sehingga terkondensasi menjadi cairan etanol. Setelah proses-proses tersebut, maka akan menghasilkan etanol sebesar 95-96%. Hasil penyulingan etanol yang berkadar 95-96% ini belum dapat larut dalam bahan bakar. Agar dapat digunakan sebagai bahan bakar minyak, dibutuhkan kadar etanol sebesar 99,6-99,8% yang disebut dengan etanol kering. Hasil dehidrasi berupa etanol berkadar 99-99,8% dapat dikategorikan sebagai full grade etanol dan barulah dapat layak dijadikan sebagai bahan bakar minyak. Masuk ke subtema terakhir yaitu subtema 4, yaitu ketersediaan pangan. Pangan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Di Indonesia sendiri, ketersediaan pangan termasuk kategori rendah. Hal itu dikarenakan oleh berbagai faktor seperti penambahan penduduk yang cepat, alih fungsi lahan pertanian, dan juga peternakan, serta sebagainya. Nah, apa aja sih upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan? Yang pertama, kita bisa melakukan intensifikasi. Intensifikasi pertanian dapat melalui peningkatan kualitas bercocok tanam, seperti penggunaan bibit unggul, pupuk yang tepat, penggunaan pestisida yang sesuai, dan teknik bercocok tanam yang baik. Yang kedua ada ekstensifikasi. Ekstensifikasi dapat dilakukan untuk memperluas atau memperlebar area untuk bercocok tanam, untuk menghasilkan lahan pertanian yang signifikan dan pemanenan yang merata. Peningkatan ketersediaan pangan tidak hanya dilakukan oleh petani saja, tapi kita bisa lakukan di rumah dalam skala kecil. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya untuk dijadikan sebagai media tanam tumbuhan yang dibutuhkan dalam skala rumah tangga, seperti hidroponik, tambu lampot, dan sebagainya. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai isu-isu lingkungan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.